فاعلموا أن أحسن القصص التي في القرآن، ثم أحسن الأخبار الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور في الخبر الكذب والبهتان. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik kisah adalah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebaik-baik berita adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara di dalam pemberitaan, di dalam khabar adalah kebohongan, kedustaan. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat al-kadhib, dari sifat pembohong atau pendusta. Karena dusta adalah salah satu ciri dari kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumin khan. Ciri-ciri munafik ada 3. Ini yang paling besar. Apabila dia mengabarkan, dia bercerita, kadzab, bohong. Suka bohong, suka dusta adalah alamat nifak. Maka kita sebagai mukmin muslim berhati-hatilah dengan sifat ini. Apabila berjanji, dia ingkari. Apabila diberi amanah, dia khianati. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam ini, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dulunya kajian seperti ini bisanya hanya sebulan sekali. Ini berdasarkan sudut pandang saya hanya mampu sebulan sekali, tetapi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian permintaan dari berbagai pihak, makanya kita coba untuk sepekan sekali. Alhamdulillah, antusias dari jamaah cukup besar. Bahkan kalau boleh saya sedikit cerita, ini kan kita kisah ya, jadi ada cerita di balik itu. At-tahadduts bi ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Awalnya kajian kita bukan bertemakan kisah-kisah para nabi, bukan qasasul anbiya. Rencananya awal mulanya adalah tentang as-sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang terlupakan. Qadarullah ma syaa fa'al. Barangkali ini yang lebih baik. Kita coba untuk mengangkat tema tentang qasasul anbiya. Ayuhal mu'min wa ayyatuhal mu'minah, qabla an nastamir fil kalam nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad. Kita mengucapkan salawat dan salam untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, judul kali ini adalah pandangan Islam terhadap kisah Israiliyat. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua setelah sebelumnya muqaddimah, prolog, pengantar tentang Qasasul Anbiya, kitab panduan yang akan digunakan, alasan pemilihan kenapa kitab panduannya tersebut Ibnu Katsir, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan tentang apa sih
yang dimaksud dengan Israiliyat? Kenapa tema ini penting untuk kita bahas? Ustadz, kok nggak langsung aja cerita Nabi Adam biar cepat selesai? Atau tujuan kita supaya lebih lama? Tidak, bukan itu dan bukan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tujuan masalah atau judul kajian itu kita angkat pandangan Islam terhadap Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat. Yang pertama adalah dalam rangka untuk membentuk kepribadian yang objektif, insaf, supaya kita tidak subjektif. Jangan sampai karena kebencian kita kepada sebuah kaum, kepada sebuah umat, maka kita berlaku tidak adil, bahkan terhadap apa yang menjadi keyakinan di dalam agama kita tentang umat tersebut. Dan juga dalam rangka untuk meluruskan pandangan yang keliru tentang umat tadi. Kita akan membahas Israiliyat. Dari kata-kata itu sudah nampak bagi kita semua yang akan dibahas adalah Bani Israel. Karena secara bahasa Israiliyat itu adalah nisbah ila Bani Israel, nisbah ila Israel. Dan kalau jadi nisbah ila Israel itu maksudnya penyandaran kepada seseorang yang bernama Israel. Siapa Israel? Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub, Nabi kita juga, Yakub alaihissalam. Israel ini serapan dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Abdullah. Israel, Abdullah. Kalau diarabkan jadi Abdullah, Abdurrahman, yaitu sebuah nama penghambaan diri kepada Allah. Karena il itu dalam bahasa Ibrani maksudnya adalah Allah. Jadi yang disandarkan kepada Israel jadilah Israiliyah, Israili. Kemudian dibuat dalam bentuk jamak karena saking banyaknya, maka menjadi Israiliyat. Kalau sudah disebut dengan Israiliyat, maka menjadi sebuah terminologi, term tersendiri yang harus dipahami dengan benar. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang alergi. Israel sedang dibahas. Ini jangan-jangan anak keturunan Zionis. Ada ungkapan-ungkapan, bahasa-bahasa seperti itu. Ya karena jauh dari pandangan yang objektif. Makanya sekali lagi tujuan kenapa perlunya membahas judul seperti itu, pandangan Islam terhadap kisah-kisah Israiliyat. Yang kedua, alasannya kenapa? Karena begitu banyaknya kisah-kisah Israiliyat yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir ulama kita. Dan nantinya harapan dari kajian ini, pengkajian tentang pandangan Islam terhadap kisah-kisah Israiliyat, kita bisa mengerti dan memahami bagaimana sikap para ulama kita terhadap kisah-kisah Israiliyat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, secara istilah
atau terminologi. Israiliyat itu adalah al-akhbarul manqulah an Bani Israel wa aktsaruhum minal Yahud. Kata para pakar dalam masalah tafsir khususnya, karena seperti pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas kisah-kisah para nabi, sumber utama referensi kita, sumber primernya adalah Al-Quran. Kisah-kisah itu terdapat di dalam Al-Quran, dan yang paling berhak untuk menjelaskan dan menerangkan kisah-kisah tersebut adalah bidang ilmu tafsir. Masalahnya di dalam tafsir-tafsir ulama kita banyak sekali kisah-kisah Israiliyat. Nah, untuk lebih bisa mendudukkan perkaranya pada tempatnya, apa itu Israiliyat? Sekali lagi, secara istilah Israiliyat itu adalah kisah-kisah. Kalau yang secara bahasa tadi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Israel, Bani Israel, itu semuanya Israiliyat. Tetapi secara keilmuan, bidang ilmu tafsir khususnya membahas kisah-kisah para nabi, maka kalau ada istilah Israiliyat, maka yang dimaksud dengan Israiliyat itu adalah kisahnya. Makanya judul kita, pandangan Islam terhadap kisah-kisah Israiliyat. Jadi supaya lebih spesifik, setiap kabar, berita tentang Bani Israel, maka itulah yang disebut dengan Israiliyat. Jadi bukan hanya kisah-kisah yang menceritakan keadaan Bani Israel, bukan. Kisah-kisah terdahulu sebelum Israel, Nabi Yakub itu ada, kalau datang riwayatnya berasal dari mereka Bani Israel, namanya Israiliyat. Kisah Nabi Adam, apakah ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah sudah ada Israel, sudah ada Bani Israel? Kan tidak ada. Tetapi kebanyakan riwayat-riwayat tentang Nabi Adam yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, itu semua termasuk kategori riwayat-riwayat Israiliyah. Kenapa? Karena dari sanadnya ditelusuri, ternyata ada orang-orang yang berasal dari Bani Israel. Maka oleh sebab itulah dinamakan dengan Bani Israiliyat. Saya rasa jelas sekali ya, tapi untuk lebih kuat lagi disimpulkan, apa yang dimaksud dengan kisah-kisah Israiliyat? Bukan hanya kisah yang menceritakan tentang keadaan Bani Israel saja, tetapi semua kisah, baik menceritakan tentang waktu yang telah terjadi ataupun waktu yang akan datang. Contoh misalnya keadaan dunia di akhir zaman nanti seperti apa. Kalau riwayat itu berasal dari Bani Israel, maka namanya Israiliyat. Pokoknya segala sesuatu, berita, kabar tentang apapun juga yang periwayatannya itu berasal dari kalangan Bani Israel. Ada sebagian orang yang mengatakan lebih spesifik lagi, yang berasal dari kitab-kitab suci terdahulu. Itu namanya Israiliyat, baik dari Taurat maupun Zabur maupun Injil. Di dalam definisi kita sebutkan tadi, aktsaruhum minal Yahud, kebanyakannya riwayat Israiliyat itu berasal dari kalangan Yahudi, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sebuah agama yang dikenal dengan agama Yahudi. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap kisah-kisah tersebut yang berasal dari mereka? Maka ada 3 jenis Israiliyat, dan ini harus
ketahui terlebih dahulu, ada 3 macam pembagian kisah Israiliyat. Yang pertama, ma aqarrahul Islam wa syahida bisidqihi fahuwa haq. Kisah Israiliyat yang dibenarkan oleh Islam, yang dipersaksikan oleh Al-Quran kebenarannya, maka hak kebenaran. Oleh karena itu harus diterima, karena dibenarkan oleh Al-Quran, maka dibenarkan pula. Misalnya riwayat Israiliyat yang jenis pertama ini, yaitu yang diakui oleh Islam, dibenarkan dan dipersaksikan oleh Islam tentang kebenarannya, sehingga boleh diterima, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ja'a habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat kabar ini saja, ini menunjukkan betapa dulu Nabi sudah menerapkan dan mempraktekkan sesuatu yang kita sebut sekarang toleransi. Ada pendeta Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW, kan nggak digebukin, tidak diusir oleh Nabi. Faqal, dia mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Muhammad." Nah, ini juga menunjukkan kalau pendeta ini, orang Yahudi ini, ulama Yahudi ini belum masuk Islam, karena tidak memanggil Nabi kita dengan panggilan jabatannya Rasulullah, yang memanggil dengan nama, "Ya Muhammad." Ini juga apa artinya? Toleransi yang begitu tinggi dari Rasulullah SAW. "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isbi'." Wahai Muhammad, kami menemukan di dalam kitab suci kami kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langit-langit itu di salah satu jarinya. Wal aradhina ala isbi'. Jadi ceritanya ini nanti di yaumil qiyamah. Dan bumi-bumi, semua lapis bumi itu ada di jari yang lain lagi. Wasyajar ala isbi', pepohonan di jari yang lainnya. Wal ma'u waththara ala isbi', air, tanah di jarinya yang lain. Wasairul khalaiq ala isbi', dan seluruh makhluk sisanya ada di jari yang lain. Fayaqul anal malik, maka kemudian Allah berfirman, akulah raja. Ini cerita tentang keadaan nanti di hari kiamat. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuh. Maka apa respon Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau tersenyum, saking gembiranya sampai terlihat gigi gerahamnya. Berarti senyumnya lebih lebar ya daripada biasa. Tersenyum. Tasdiqan liqaulil habr, karena membenarkan apa yang dikatakan oleh pendeta tadi. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal ketika itu, yaitu hari kiamat, bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit
semuanya digulung dalam tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Dia, Allah, dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini dibaca dan disampaikan oleh Rasul SAW sebagai bentuk respon. Kan sama, senada dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Yahudi tadi. Artinya Rasulullah SAW membenarkan riwayat dia. Pendeta Yahudi itu menemukan di kitab suci mereka kabar seperti itu, dan Rasulullah tersenyum sambil menunjukkan kalau dalam Al-Quran pun ada yang demikian. Apa yang ingin disampaikan oleh Rasul SAW? Wahai ahlul kitab, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara kami dan kalian. Disinilah kesempatan Rasul SAW mengajak kepada kalimat yang satu, ila kalimah sawa'in bainana wa bainakum, yaitu tauhid. Mari sama-sama kita mentauhidkan Allah, karena ajaran yang sekarang aku diperintahkan, kata Rasul, untuk menyampaikannya kepada umat manusia secara keseluruhan, universal, itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumku, termasuk yang diutus kepada kalian. Buktinya apa? Ada kemiripan dan kesamaan antara apa yang kalian temukan dalam kitab suci kalian dengan Al-Quran. Nilai-nilai kehidupan beragama atau moderasi beragama yang sekarang sedang dicanangkan dan digaung-gaungkan, itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bersikap tawassut, moderat, pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, berjalan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini contoh yang pertama, atau bagian jenis pertama dari kisah-kisah Israiliyat. Riwayat-riwayat Israiliyat itu artinya ada yang dibenarkan oleh Islam, tidak ditentang semuanya oleh Islam. Yang kedua, ma ankarahul Islam, kebalikannya. Riwayat-riwayat Israiliyat yang diingkari oleh Islam, wa syahida bikadzibihi, dan dipersaksikan atas kedustaannya, kebohongannya, fahuwa batil. Maka riwayat-riwayat Israiliyat itu, kisah-kisah Israiliyat itu adalah tertolak, tidak boleh diyakini. Kenapa? Bertentangan dengan Islam. Dibantah oleh Quran, dibantah oleh Nabi SAW, maka riwayat tersebut tertolak. Kisah Israiliyat tadi tidak bisa menjadi dasar atau landasan untuk bercerita tentang kisah-kisah para nabi. Nah, ini dia hubungannya. Jadi nanti atau kapanpun jamaah, saya sangat berusaha untuk mengajarkan sebuah kaidah kepada jamaah untuk tidak fanatik kepada seorang ustadz siapapun dia. Artinya silahkan jamaah mencari kajian-kajian tentang Qasasul Anbiya, tapi pelajarilah kaidahnya. Kalau seandainya pemateri atau yang menyampaikan kisah tersebut siapa saja dia, atau ketika kita sedang berdialog, berdiskusi dengan seseorang, lalu dia menyampaikan sebuah kisah, ya, sebuah kisah di antara nabi-nabi Allah, misalnya disebutkanlah kisah Nabi Nuh. Terus dia bercerita, entah apa tendensinya, kebanyakannya adalah dalam rangka untuk bercanda. Dan ingat, ini nggak boleh bercanda sembarangan. Dia mengatakan, ente tahu nggak, Nabi Nuh itu buat kapal ngambil kayunya dari mana? Kayu jati. dari sebuah daerah misalnya di Indonesia yang terkenal dengan kayu jatinya, misal. Niatnya bercanda, tapi nggak boleh yang seperti itu. Ini bukan untuk dicanda-candai. Hati-hati.
Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, kita berusaha untuk menyampaikan, ini masalah kisah-kisah para nabi adalah bagian dari Al-Quran, bagian dari agama ini. Jangan sembarangan, jangan dijadikan sebagai bahan stand up komedi. Karena kesusahan cari konten, akhirnya apa? Agama pun dijadikan sebagai olok-olok. Jangan sampai. Misalnya ada orang mengatakan, ayo sini saya ceritakan kisah Nabi Nuh. Ya, saya ceritakan kisah Nabi Nuh. Ini baru nebang kayunya, jadi masih lama. Belum buat kapalnya lagi. Uslub metode seperti itu ketika kita menyampaikan kepada orang lain, ini sebaiknya dihindari. Karena tidak layak atau tidak pantas. Contohlah Al-Quran, contohlah Nabi SAW. Tidak menjadikan sumber-sumber kisah-kisah Israiliyat yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran atau Islam, kedustaannya, tidak benarnya, sebagai dasar untuk menceritakan kisah-kisah Nabi. Hindari itu. Contoh kisah Israiliyat yang dibantah oleh Quran atau oleh Islam. Misalnya keyakinan orang-orang Yahudi dulu waktu tinggal di Madinah, orang-orang Ansor itu dekat sekali sebelum Nabi SAW hijrah ya ke Madinah. Orang-orang Ansor, orang-orang Yathrib itu berinteraksi dengan orang-orang Yahud. Orang Yahud tinggal di Madinah, kenapa? Karena mereka tahu bakal datang Nabi akhir zaman. Tapi ternyata ketika yang datang itu bukan orang yang mereka harapkan, maka kebenaran itu mereka tolak. Ala kulli hal, orang Yahudi punya keyakinan kalau mendatangi, menggauli istri dari arah belakang, mohon maaf, maka nanti anaknya kalau lahir ahwal. Ahwal itu bukan lawan dari jamaah ya. Ahwal itu juling atau kero. Jadi matanya nggak normal. Keyakinan orang Yahudi, dan itu diyakini pula oleh orang-orang Ansar. Sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala, ketika masalah itu akhirnya menjadi permasalahan yang cukup pelik, cukup rumit, karena ketika kedatangan muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah itu kan disebut muhajirin, baik yang dari Mekah ataupun dari luar ya. Pokoknya yang datang ke Madinah disebut muhajirin. Nah, kaum muhajirin rata-rata dari Quraisy, Mekah itu berinteraksi, bermuamalah, bahkan sampai bermunakahat dengan orang-orang Madinah. Dan ini salah satu strategi Nabi SAW, mempersatukan, memperkuat hubungan antara muhajirin dan ansar. Salah satunya adalah perkawinan. Nah, suaminya orang muhajirin, istrinya orang Ansar. Orang Ansar punya keyakinan seperti itu karena terpengaruh dengan ilmu orang Yahudi, karena mereka menganggap orang Yahudi lebih pintar karena mereka punya kitab suci. Nah, di antara adatnya tadi seperti itu. Kalau berhubungan suami istri dari belakang, maka nanti anaknya kemungkinan kero, juling, matanya nggak normal, cacat. Ini takhayul, khurafat, dibantah oleh Allah, dibantah oleh Al-Quran lewat ayat yang pada waktu itu masalahnya adalah, jadi kalau tidak salah diantaranya Umar bin Khattab, beliau nikah dengan orang Ansar, kemudian ingin mendatangi istrinya dari belakang, tapi istrinya menolak. Sampai terjadi percekcokan, perselisihan. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW untuk dicarikan solusinya.
Maka turunlah ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Masya Allah, begitu indahnya solusi yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Islam, bahkan dalam masalah seperti itu. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sebagaimana yang kalian inginkan. Artinya bebas, mau datang dari depan boleh, datang dari belakang juga oke, mau dari samping boleh, nggak ada yang larang. Maka menjadi teranglah dan menjadi batal seketika itu juga keyakinan yang dahulu pernah diyakini oleh kaum Ansar, dan itu berasal dari riwayat Israiliyat. Artinya apa? Di sana ada hal-hal yang nggak benar, maka jangan diterima. Sesuatu yang nggak benar dari riwayat Israiliyat, dari kisah Israiliyat, nggak boleh kita jadikan sebagai landasan dasar untuk menghukumi, bahkan menilai nabi-nabi kita nanti ketika kita menceritakan kisah-kisah mereka. Sebagai contoh lah, ini sebelum lupa, ketika nanti kita satu saat sampai kepada kisah Nabi Daud, di antara kisahnya kan beliau dikisahkan, dan ini berdasarkan riwayat Israiliyah, istrinya 99 mau menikahi satu orang perempuan agar lengkap dan sempurnalah jumlah istrinya menjadi 100. Ternyata yang disukai oleh Nabi Daud ini adalah sudah bersuami. Dalam riwayat Israiliyat disebutkan seperti itu. Maka dia, Nabi Daud, memerintahkan agar suaminya ini rela menceraikan istrinya tersebut supaya dinikahi oleh Nabi Daud. Begitu kata riwayat Israiliyat. Tapi karena suaminya tidak mau, maka dikisahkan Nabi Daud memerintahkan laki-laki tersebut, sang suami tadi, untuk jihad ke sana kemari. Supaya apa? Supaya mati syahid. Supaya mati syahid kalau sudah meninggal suaminya. Dan memang dalam riwayat Israiliyat itu disebutkan akhirnya meninggal suami tersebut. Jadilah diperistri oleh Nabi Daud. Kira-kira sebelum kita meneliti, dan nanti akan disebutkan oleh Ibnu Katsir, sanad dari riwayat Israiliyat tersebut ternyata bermasalah. Nah, sebelum kita tahu ternyata riwayat Israiliyat itu dhaifah, bahkan disebutkan mungkar, secara logika saja nggak pantas lah kabar-kabar seperti itu dinisbatkan kepada nabi di antara nabi-nabi kita, Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, dari riwayat Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, kategori yang ketiga adalah yang tidak dibenarkan oleh Islam dan juga tidak didustakan. Jadi tidak ada komentar di dalam Islam, syariat kita tidak menjelaskan apakah itu benar atau dusta. Dengan kata lain, didiamkan, tidak ada keterangan. Maka apa sikap kita? Apa statusnya? Tawakuf. Sikap kita tawakuf, berhenti, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ini sikap yang benar berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan juga jangan pula mendustakan mereka. Wa qulu, dan katakanlah, amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Ini bentuk objektivitas kita, bentuk sportivitasnya kita, umat Islam, kaum muslimin, dalam hal-hal berita dari mereka, riwayat Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat,
yang tidak ada keterangannya tentang kebenaran atau kedustaannya, maka didiamkan dan mengatakan amanna billah. Sikapnya adalah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum, dan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab suci kita Al-Quran, wa ma unzila ilaikum, dan kami juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kalian di dalam kitab-kitab suci kalian. Jadi secara umum. Adapun kisah tersebut apakah benar atau tidak ada keterangannya dalam agama kami, maka kami diamkan, tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Karena masalahnya apa? Ketika dibenarkan ternyata salah, atau didustakan ternyata benar, dua-duanya bermasalah. Buah si malakama, maju kena, mundur kena, maka diam, tawakuf, tidak berkomentar. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Namun yang paling penting adalah dalilnya, karena kita harus seimbang. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, satu kata, satu kalimat, satu huruf bahkan. Wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah dari Bani Israel, tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, ini prinsip keseimbangan yang sangat bagus sekali. Jadi Nabi mempersilahkan kita untuk bercerita, menyampaikan kisah atau riwayat dari Bani Israel sekalipun. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Tapi apa? Ingat, hati-hati. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hati-hati, ancaman. Kemudian kita selaraskan dengan hadis yang di awal kita sampaikan untuk jenis ketiga ini, yaitu yang tidak ada keterangannya tentang benar atau tidak. Kata Nabi apa? La tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum, jangan dibenarkan atau didustakan karena tidak ada keterangannya. Contoh, dan inilah contoh terbanyak jenis kisah-kisah Israiliyat ini yang tidak ada keterangannya dalam syariat kita, apakah benar dibenarkan atau sebuah kebohongan maka harus didustakan. Kebanyakannya adalah ini. Contoh misalnya warna anjing Ashabul Kahfi, itu kan kisah Israiliyat ketika di sebuah kitab tafsir para ulama membahas tentang Ashabul Kahfi dengan anjingnya. Ada riwayat yang disampaikan dalam kitab tafsir tersebut bahwa warna kulit atau warna anjing Ashabul Kahfi warnanya kuning. Ini riwayat Israiliyat yang tidak ada keterangannya dalam surat Al-Kahfi, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi juga tidak disebutkan. Faedahnya apa? Faedahnya biasanya yang seperti itu tidak penting. Riwayat-riwayat kisah-kisah Israiliyat yang kebanyakan atau mayoritasnya adalah sesuatu yang tidak berfaedah. Untuk apa? Mengetahui warna anjing Ashabul Kahfi. Apa kemudian ada hukum bolehnya memelihara anjing warnanya kuning? Atau kisah Israiliyat yang lain, apakah Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menikahi Zulaikha? Kata Syekh Fauzan Al-Fauzan, beliau ketika ditanya tentang riwayat Israiliyat itu, beliau mengatakan, saya tidak menghadiri walimahnya, jadi saya tidak tahu. Itu maksudnya beliau adalah, ngapain nanya seperti itu? Nggak diundang di pesta pernikahannya, maka saya nggak tahu. Udah nggak usah bahas, menurut Syekh Fauzan. Dan itulah sikap yang benar. Sekarang faedah dan manfaatnya apa? Mengetahui akhirnya Nabi Yusuf
menikahi Imra'atul Aziz. Orang-orang akan mengatakan, Ustadz, supaya happy ending. Ini Anda sutradaranya atau kita kepengen buat skenario begitu ya? Senengnya seperti itu, pengennya yang happy ending. Nggak ada keterangannya. Ini masalah gaib, ayuhal ikhwah. Wahai saudaraku, ini masalah gaib, nggak boleh kita mengada-ngada. Walaupun mungkin perasaan kita berharap, ya berharap boleh-boleh saja, tapi mengatakan dan meyakini, bahkan memasukkannya ke dalam pembahasan tafsir, bahkan meneruskan kisah Nabi Yusuf, gitu ya, yang tidak ada keterangannya dalam agama kita, rajman bil ghaib. Hati-hati mengaku mengetahui perkara gaib. Nabi aja nggak bahas, masa kita mau bahas? Demikian, insya Allah akan kita sambung sedikit tentang sikap para ulama terhadap kisah-kisah Israiliyat setelah adzan Isya dikumandangkan. Biiznillah.